Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program pelatihan Sekejap Al-Quran untuk level yang ketiga. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini program bisa mengantarkan Bapak Ibu semua sekalian untuk memiliki kemampuan menerjemahkan dan paham Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu sekalian muliakan, kita mulai pertemuan dengan masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli al-Quran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, Bapak semuanya, faham Al-Quran? Mudah Insya Allah. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kita hari ini ya memasuki kelas baru. Suasana baru insya Allah, sebagian teman baru. Yaitu dalam program pelatihan Sekejap Al-Quran level yang ketiga. Ya. Itu berarti Masya Allah, kita sudah bisa melewati 2 level dari level pelatihan sekejap ini. Yang pertama, level 1, kita belajar selama kurang lebih 20 kali pertemuan. Kita belajar untuk bisa menerjemahkan juz 1. Ya. Yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lewati. Belum pernah kita lewati. Dari niat awal kita belajar agar bisa memahami kitabullah. Yang dengan insya Allah kita bisa mendapatkan banyak keberkahan dari Al-Quran. Yang dengan insya Allah kita bisa mendapatkan hidayah daripadanya. Dan mungkin Ibu sekalian, itu yang pertama kali kita ingatkan. Kenapa ini kita belajar? Khususnya Al-Quran. Kenapa kita belajar untuk bisa memahami akan maknanya? Karena tiada jalan ya, untuk bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran kecuali melewati tangga pemahaman akan makna-maknanya. Ya, kita sudah bisa baca Quran. Ya, kita sudah sering mendengarkan Al-Quran. Bahkan Masya Allah, di antara kita yang sudah mulai untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Namun, tangga yang harus dilewati agar seorang itu bisa mendapatkan hidayah Al-Quran, lalu mengamalkannya adalah tangga memahami akan makna-maknanya. Karena dengan fahamlah hidayah itu bisa kita dapatkan. Dan ini yang dari awal Al-Quran. Allah sudah ingatkan di awal Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. Yang la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semuanya benar dari Allah SWT sebagai wahyunya. Ya. Benar itu kitab ini.
Lalu kata Allah, fungsinya apa? Sebagai hudan. Udah. Hudan sebagai hidayah, ya. Hidayah bahkan hidayah lil muttaqin. Nah, hidayah untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan Bu, mengantarkan kita menjadi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, ya saja singkatnya, orang yang mereka itu bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, beritanya dibenarkan, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Ya, itu orang bertakwa. Tapi kita nggak mungkin tahu beritanya kalau kita nggak paham untuk dibenarkan. Kita nggak mungkin tahu perintah Allah kalau kita nggak belajar untuk dikerjakan. Kita nggak tahu larangan Allah untuk ditinggalkan kalau kita nggak tahu maknanya. Jadi mau tidak mau kita harus paham akan maknanya. Karena dengan fahamlah hidayah itu akan kita dapatkan. Petunjuk itu akan kita dapatkan. Masya Allah. Bayangkan sekalian, ini yang Allah sebutkan dari awal. Ya. Al-Quran berfungsi sebagai kitab hidayah. Bukan hanya dibaca, bukan hanya didengarkan, tapi harus difahami. Karena kalau masalahnya Bu, orang suka mendengarkan sesuatu, ya, orang suka baca sesuatu, atau itu ada di luar sana, ada. Ya, tapi orang nggak paham itu juga. Jangan sampai ini terjadi dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Karena dia adalah kitab hidayah. Ada petunjuk-petunjuk padanya untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bukan hal biasa ketika seorang bisa berada pada posisi orang-orang yang bertakwa. Karena bisa mengamalkan Al-Quran. Karena sebenarnya itulah kunci kebahagiaan hidupnya. Itulah kunci kebahagiaan hidupnya ketika dia bisa mengamalkan Al-Quran. Coba Ibu perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Di antaranya Bu, Allah menyebut tentang orang-orang yang punya masalah. Ya, masalah apa? Masalah keluarga. Masalah Bu, masalah keluarga. Ya karena suatu masalah kemudian Bu, akhirnya ya sudah berusaha untuk damai, berusaha untuk bisa mediasi, ya kan, mediasi karena masalah keluarga suami istri. Tapi waduh, berat ya. Akhirnya Bu, mentok-mentoknya harus bercerai. Harus bercerai. Dan itu perceraian adalah aturan Allah walaupun dibenci. Nah, walaupun dibenci. Syariat Allah walaupun itu dibenci, harus dilewati. Dan itu Masya Allah Ibu, itu ada aturannya dalam Islam. Ada aturan dalam Islam. Dan bahkan ada sebuah surat yang bernama surat At-Talaq. Surat Talak. Surat Talak. Ibu sekalian, ini surat secara khusus menjelaskan ya bagaimana orang itu mentalak pasangannya, istrinya itu ketika sudah melewati proses istilahnya sebelumnya itu sudah melewati, diingatkan istrinya misalnya atau suaminya punya masalah diingatkan, tapi akhirnya pun nggak bisa ketemu, akhirnya bercerai. Nah, itu bisa dilewati. Nah, kalau semua sudah dilewati sekalian dan pada akhirnya cerai, ya, akhirnya suaminya apa? Mentalak istrinya satu kali, kan? Kalau talak istri satu kali mereka masih bisa rujuk, itu ada masanya, ya. Para kimu setelah lewat masa iddah itu akhirnya berpisah. Nah, ini berarti secara zahirnya suami istri telah melewati jalur yang Allah perintahkan. Apa itu? Melewati jalur talak, oke? Dan ada masa iddahnya sampai akhirnya benar-benar keduanya itu berpisah. Berarti sebenarnya apa? Masing-masing telah bertakwa kepada Allah. Ibu, lihat ya, apa hasil daripada orang yang bertakwa ketika melewati proses pertalakan dengan benar. Nah, kita lihat aja ya. Coba kita buka surat Talak. At-Talak. Itu di mana Ibu? Juz 28 itu. Ya. Nanti kalau masuk level 4 belajar ini. Ya. Kurang lebih 2 surat terakhir ya di juz 28.
Sudah Bu? Lihat. Halaman ke 558. Oke, Bu. Ya. Saya nggak baca semua, Bu ya. Karena inti itu ayat 1-2 itu bicara masalah pertalakan. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak istri kalian, maka talaklah mereka dengan masa idahnya. Ya. Ada masa idahnya itu. Dan hitunglah baik-baik masa idahnya itu. Kata Allah, wattaqullah. Kan? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Termasuk dalam masalah pertalakan. Ya kan, Bu? Di antaranya apa? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan itu istri kalian dari rumah-rumah mereka. Biasanya kalau istri itu ditalak sama suaminya itu nggak keluar rumah. Tetap di rumahnya itu. Tetap di rumahnya. Kenapa? Semoga bisa jadi ada perbaikan di situ. Jadi nggak otomatis itu pisah. Ya, sama-sama. Kurang lebih 3 bulan di masanya itu. Demikian pula wala yakhruja, itu perempuannya nggak keluar dari rumahnya. Ya. Kecuali kalau dia mengerjakan sebuah kekejian. Ya, itu bisa jadi ya. Ya gitu kan, Bu. Kata Allah, wa tilka hududullah, dan itulah aturan-aturan Allah. Ya, dan seterusnya, Ibu. Nanti ayat kedua itu kata Allah, faida balagna ajalahunna. Apabila mereka perempuan itu telah mendekati masa idahnya. Sudah mau habis ini, Bu, masa idahnya. Ya, jadi nggak mungkin rujuk lagi tuh, nggak mungkin rujuk. Tapi belum bisa, baru mendekati masa idahnya. Oke, kata Allah apa? Itu suami punya 2 pilihan. Famsikuhunna bima'rufin. Ya, Bu ya. Dia menahan istrinya itu dengan cara yang baik, artinya dia rujuk. Nggak tuh. Atau farikuhunna bima'ruf. Atau ya berpisah dengannya dengan cara yang baik. Oke, Bu ya. Itu arahnya itu, Bu. Kalau mendekati masa idah, diapain, Bu? 2 pilihannya suaminya itu. Antara amsikuhuna, menahannya dengan cara rujuk. Dengan cara rujuk, ya. Mungkin tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari udah dia rujuk. Bisa begitu. Tinggal 2 hari akan habis semua itu. Rujuk. Atau udah farikuhuna, berpisah dengannya itu. Ya udah dia biarkan masa idahnya itu selesai. Nah, itu arahannya. Kata Allah, wa ashhidu zawai adli minkum. Dan ambillah saksi 2 orang yang adil dalam masalah perceraian tersebut. Wa aqimu syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah. Ya, harus apa? Jujur, harus benar. Kata Allah, dzalikum yu'azu bihi. Nah, itu aturan, itulah yang dinasihatkan oleh Allah kepada siapa? Kepada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kepada orang, perhatikan, Bu, kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Ada orang itu bermasalah keluarganya, ya, sampai menceraikan, tapi dia orang beriman, dia orang percaya akan hari akhirat. Tapi karena sebuah keadaan, akhirnya sampai pada keputusan bercerai. Kan begitu sekalian. Tapi itu diikuti prosesnya. Akhirnya benar-benar itu apa? Tadi ya, antara betul dilepas istrinya itu ataukah dia rujuk. Nah, itu sekalian. Termasuk kalau akhirnya memang benar-benar berpisah. Benar-benar berpisah. Ini kata Allah, itulah yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Allah kepada orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Lihat, Bu, apa ayat berikutnya? Kata Allah, wa may yattaqillaha, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar dari masalah. Allahu Akbar. Ya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan baginya makhrajan, jalan keluar. Ya. Ibu, kalau orang itu sudah cerai, ada nggak masalahnya?
Oh, pasti bermasalah. Yang selama ini suaminya diurus oleh istrinya. Kan, Bu? Wah, sekarang apa? Ya, makan sendiri, ya, cuci piring sendiri, kan semuanya serba sendiri. Selama ini kan dilayani. Atau istrinya itu yang selama ini dia nggak kerja di rumah aja. Masya Allah, suami yang urus dia, cari nafkah. Ya tugasnya yang masak, main suami dan seterusnya. Tapi di rumah nggak perlu kerja keras. Ya. Tapi sekarang apa? Ya siapa mau kasih nafkah? Kalau nggak ada anaknya, nggak ada keluarganya, berarti apa? Harus kerja. Mencari pekerjaan bagaimana, Masya Allah. Ya. Dan seterusnya itu kan butuh proses. Berarti ada masalah. Tapi sekalian, ya kata Allah, betul awalnya ada masalah, tapi apa? Akan tiba saatnya Allah berikan makhrojan, jalan keluar dari masalahnya. Nah itu masa-masa banyak solusinya itu. Di antaranya Bu, di antaranya adalah akhirnya masing-masing mereka bisa menikah lagi, Masya Allah. Kan Bu, akhirnya ketemu jodoh baru. Ya, laki-lakinya ketemu istri yang baru. Ya, yang perempuan ketemu suami yang baru. Ya. Sudah duda, sudah janda, tapi Masya Allah, Allah berikan lagi pasangan yang baru. Kan kalau zahirnya, aduh ya, menikah dengan apa? Menikah dengan janda, aduh menikah dengan duda, itu kan ada perasaan beda itu. Ya, maunya apa? Yang perjaka, yang masih gadis. Tapi ternyata apa? Ternyata Masya Allah, Allah kirimkan suami baru, Allah kirimkan istri baru. Ini berarti ada makhrojan. Ada makhrojan. Jalan keluar dari masalah. Ya. Ibu, ini satu ya. Dan bukan cuma itu kata Allah. Tapi Allah tambahkan ayat berikutnya. Apa kata Allah, Bu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dia. Wa yarzuqhu, dan Allah bahkan memberikan rezeki kepadanya. Rezeki tambahan kepadanya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Berarti bukan hanya punya suami baru, istri baru, tapi ada tambahan nikmat baru yang mungkin tidak dia dapatkan dari suami atau ke istri sebelumnya. Ibu kira-kira apa, Ibu? Kira-kira apa? Nah, pertama ini, Bu, bisa jadi rezekinya berupa rezeki duniawi. Ternyata suaminya lebih kaya daripada sebelumnya. Ya enggak, Bu? Ya, punya rumah sendiri, dulunya rumahnya kontrakan. Rumahnya lebih besar, Masya Allah. Atau sebaliknya, suami ini nikah sama istri yang lebih kaya. Ya, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, yang lebih bagus bahkan. Itu bisa terjadi. Kalau dari itu banyak. Seriana. Jadi punya pasangan yang lebih bagus secara dunianya. Masya Allah. Apalagi, Bu? Lebih sayang. Mungkin lebih cakep, lebih cantik. Oke, Bu? Bisa jadi itu Allah berikan. Tapi ada yang lebih utama. Apa? Pasangannya itu yang sekarang itu lebih soleh. Lebih soleh secara keagamaan daripada pasangan sebelumnya. Ya. Lebih soleh. Menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Oke. Ingatkan pasangannya untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Kan gitu. Maka bisa membantu mereka untuk ingatkan, ayo belajar agama dan seterusnya. Nah itu. Itu berarti dia mendapatkan nikmat tambahan yang tidak didapatkan sebelumnya itu. Ini Ibu sekalian, Bapak sekalian, cara-cara Allah untuk apa? Untuk bisa memberikan kebaikan kepada seseorang. Nah, apa lanjutannya, Bu? Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah", dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Setelah putuskan cerai. Nah, ya udah, tawakal kepada Allah. Laki-lakinya, perempuannya tawakal kepada Allah. Karena udah lewati cara benar, sudah musyawarah, sudah lewati prosesnya, udah. Maka bertawakal kepada Allah. Tapi apa kata Allah, Bu? Fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Fahuwa hasbu. Maka Allah adalah zat yang akan mencukupkan keadaannya. Gitu, Bu. Bayangkan, Bu. Hasbu. Cukup Allah saja. Yang apa? Yang urus semua lanjutannya itu.
Ya, kamu bisa mikir. Tugas kamu adalah ngikut aturannya. Tilka hududullah. Setelah itu, apa? Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah biar Allah yang urus urusanmu. Nah, di antaranya apa? Allah siapkan tadi itu satu makhrojan, jalan keluar. Yang kedua, Allah berikan lagi rezeki baru dari area yang tidak kita sangka-sangka. Allahu Akbar. Ibu lihat Bu sekalian, ya. Bukankah ini yang Allah sebutkan? Bukankah ini yang Allah sebutkan? Ya. Tentang orang yang bertakwa, termasuk kalau punya masalah duniawi. Ya. Masalah yang cukup berat ini apa? Masalah keluarga. Masalah keluarga. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini menunjukkan bagaimana manfaat yang sangat besar yang Allah berikan ketika seorang itu bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, dan itu berawal dari apa? Dari pemahaman yang baik akan agama Allah. Dan itu diantaranya apa? Pemahaman yang baik akan Al-Quran ini. Ibu, banyak orang sekalian, masalah keluarga, bayangkan masalah keluarga. Ya. Laki-lakinya kaya, cakep, ganteng. Istrinya masya Allah cantik, manis. Tapi karena cerai, akhirnya semakin rusak agamanya. Semakin rusak agamanya. Ya. Bahkan yang paling parah sampai bunuh diri itu. Bunuh diri. Kenapa Ibu? Karena tidak tahu, ya. Tidak tahu bagaimana caranya bisa mengatasi masalahnya itu. Karena ketika masalah datang Ibu, dia stop pada dirinya saja. Stop pada dirinya. Dia yang tanggung itu masalah. Dia tidak offer ke Allah. Dia nggak serahkan kepada Allah. Kan seharusnya kan diserahkan kepada Allah itu masalahnya itu. Masalah datang dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Itu namanya Bu, itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah. Milik Allah. Kan Bu? Kalau kita milik Allah, terserah Allah mau ngapain dengan kita. Tapi apa Bu? Seharusnya wa inna ilaihi rajiun. Dan kita ini kembali kepada Allah. Termasuk kalau punya masalah, kembalikan kepada Allah. Jangan tahan di kita. Kalau tahan Ibu akan berat itu. Tidak bisa kita nanggungnya itu. Sadar, masalah dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah kalau punya masalah. Sekalian. Termasuk tadi itu. Masalah yang berat itu masalah keluarga. Masalah keluarga. Begitu sekalian. Masya Allah. Nah, ini adalah manfaat pertama yang akan dapatkan kalau orang itu bertakwa. Dan itu berawal dari pemahaman yang baik akan agama Allah. Dan Al-Quran adalah petunjuk awal yang utama untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah tersebut, Al-Quran. Oke ya, ini bisa dipahami Bu Irma sampai sini. Nah, makanya belajar Bu, belajar. Kita baru sampai justru 9 nih, baru mau masuk ya. Kalau ini talak di mana Bu? Justru 8. Nah, jadi kalau mau belajar secara resmi dipelajari kalau orang masuk level 4 nanti. Level 4. Ya. Mungkin acara lain kita belajar, tapi contoh mau gambarkan, Masya Allah masih banyak ini yang mau kita belajar di Al-Quran. Ya. Oke ya. Apalagi Bu? Manfaat lain. Manfaat lain Allah sebutkan dalam Al-Quran juga tentang apa? Tentang orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ya. Ini Allah sebutkan itu kalau surat Al-A'raf. Bisa Bu dilihat surat Al-A'raf itu ayat yang ke-96. Halaman 163. Coba Ibu dilihat, Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu bisa menerjemahkannya nih. Ya, insya Allah bisa. Ada beberapa kata yang kata-kata baru ya. Tapi secara umum ini insya Allah bisa dipahami. Sudah Ibu Sri, Ibu Irma, Pak Rahmat, seperti ini. Oke, coba kita terjemahkan dulu ya. Kata Allah, walau anna ahlal qura. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Oke, Bu. La fatahna, maka benar-benar kami Allah akan bukakan alaihim untuk mereka barokat, itu jamak dari barokah. Barokat
keberkahan-keberkahan yang banyak. Oke. Minas samai, yang datang dari langit, wal ardi, dan juga bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami Allah menghukum mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka dulunya kerjakan waktu di dunia. Nah, itu begitu Bu, apa maknanya kan? Terjemahannya. Tapi Bu, Masya Allah, perhatikan Bu, apa maknanya Bu? Dan apa hikmahnya? Ini yang luar biasa. Allah ingatkan Bu, semua orang-orang yang tinggal di sebuah negeri, Jakarta, Makassar, Bandung, negara Indonesia, Amerika, Inggris, di masa dia tinggal, apa kata Allah? Sekiranya penduduk negeri-negeri itu, mereka itu dua, amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Nah, intinya apa Bu? Melaksanakan apa yang Allah atur, melaksanakan perintah Al-Quran dan sunnah-Nabinya. Itu secara inti. Berarti melaksanakannya. Bagaimana? Faham dulu Al-Quran. Oke? Baru diamalkan itu. Jadilah mereka orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, apa manfaatnya? La fatahna. Nah, gitu kan? Benar-benar kami Allah akan bukakan bagi mereka. Jadi awalnya terkunci, Bu. Awalnya tertutup itu. Tertutup kan? Tapi Allah bukakan untuk mereka. Apa Ibu? Barokat. Keberkahan-keberkahan. Yang asalnya terkunci. Yang dibuka. Yang mana keberkahan? Dari dua sisi. Yang pertama, minas samai. Keberkahan dari langit. Turun hujan, Masya Allah. Hujan turun. Lama setelah hujan nggak turun itu. Atau wal ardi, dan keberkahan dari bumi. Langit turunkan hujannya sekalian, akhirnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur. Jadi subur, makanan, sayuran, buah-buahan, ya. Usaha jadi bagus sekalian, rezeki jadi lancar, kan gitu. Bayangkan kalau ada orang sebuah negeri punya kegiatan, tapi tidak turun hujan, akhirnya air nggak ada air. Airnya mengering. Dan sebab akhirnya ya, jadi susah. Ya, orang bisa mati. Ya, tumbuhan nggak tumbuh. Orang bisa mati gara-garanya. Tapi kata Allah, ini dan sebab ini. Ya, kalau orang bertakwa maka Allah benar-benar bisa bukakan bagi mereka keberkahan yang datang dari langit, demikian pula dari bumi. Artinya mendapatkan rezeki yang sifatnya duniawi. Nah itu Masya Allah. Ini kan Bu, dari mana? Di antara berawal dari apa? Pemahaman kita akan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kemudian kita mengamalkannya. Jadi orang beriman dan orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi Ibu, ini bukan perkara biasa. Ya, kita sekarang ini Allah izinkan tempatkan kita di dunia. Nah, kata orang Ibu, kalau jadi manusia di dunia, maka bersiap-siaplah menerima masalah. Oke? Ketika Allah itu izinkan kita lahir ke bumi ini, oke, bayi, remaja, sampai sekarang itu, maka perhatikan Ibu, itu berdampak. Allah percaya dengan kita, percaya bahwa kita ini akan siap menerima amanah, termasuk siap menerima ujian-ujian. Karena siap jadi manusia berarti siap menerima masalah. Tapi ketika Allah memberikan masalah kepada seseorang, maka Allah siapkan juga jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Coba lihat Ibu. Siapa yang hidupnya tanpa masalah? Enggak ada. Cek. Ada? Ya. Ya, ada yang masalah harta. Harta kekurangan. Susah itu apa masalah harta. Kekurangan uang. Ya, sejujurnya uang itu. Akhirnya susah makan. Ya. Susah punya rumah tempat tinggal. Oke. Nanti efeknya apa? Gara-gara nggak punya duitnya kurang, bermasalah keluarga. Ya. Menikah tapi kata istrinya bagaimana menikah? Suaminya pekerjaannya nggak bisa mencukupi. Bermasalah. Ada orang Masya Allah Bu, hartanya banyak. Tapi masalah pasangan suaminya, istrinya, ya
yang katanya selingkuh, atau dan memang bisa jadi apa, tuduhan, atau benar-benar selingkuh memang, ya, berzina dengan pasangan yang lain, yang mungkin secara zahirnya lebih jelek daripada istrinya, bersuaminya. Tapi kok bisa-bisanya? Nah, itu bisa terjadi, Bu. Bisa terjadi, itu masalah. Masalah. Atau kalau enggak, masalah pada anaknya. Anaknya bermasalah. Anaknya narkoba, atau anaknya buat kejahatan. Ya. Anaknya mencuri, Bu. Padahal orang tuanya kaya. Nah, itu kenapa? Itu ada terjadi. Apalagi, Bu, kalau oke, masalah kantor, masalah di masyarakat, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya itu, Bu. Jadi kalau kita masalah sakit, ya. Jadi kalau kita lihat, Ibu, tidak ada hidup itu kecuali ada masalahnya itu. Masalahnya, Bu sekalian. Dan tentu semua orang itu kalau punya masalah, ingin masalahnya itu hilang. Ya, ingin ada makhraj, jalan keluar dari masalahnya. Bapak Ibu. Nah, dan itu Masya Allah ditunjukkan lewat Allah. Oleh Allah. Melalui kitabullah, kitab Al-Quran. Ya, maka itu disuruh, ayo baca Quran. Perhatikan akan makna-maknanya. Karena di situ, Ibu, telah ada contoh orang-orang sebelum kita yang punya masalah lebih besar daripada kita, tetapi akhirnya mereka selamat dari masalahnya. Kenapa, Bu? Karena mereka mempraktikkan arahan Allah ketika punya masalah. Coba lihat masalahnya Nabi Ibrahim, ya, disuruh berdakwah. Apa masalahnya? Mau dibakar oleh orang-orang yang didakwah itu. Masya Allah. Tapi kemudian Allah selamatkan dia. Nabi Musa, Nabi, ya, disuruh beramal sore. Kena masalah. Apa, Bu? Mau dibunuh oleh Fir'aun. Maka dikejar oleh Fir'aun dengan pasukannya yang bersenjata lengkap. Ya, lari itu. Ya, memang disuruh lari kan. Lari. Sampai mentok di lautan. Bayangkan, Bu. Mentok di lautan. Ya, nggak lagi. Belakangnya ada musuh. Musuhnya semakin dekat. Bu, itu kaumnya lihat. Musa, kita kekejar. Kata Allah, inna lamudrakun. Ya, itu bahasa Al-Quran. Kata kaumnya apa? Sesungguhnya kami akan kedapatan. Akan dikejar. Semakin dekat itu. Kelihatan itu. Ya, gitu. Tapi sekalian, Musa hamba Allah yang terus taat kepada Allah. Dikasih masalah. Tapi dalam kondisinya apa kata Allah? Allah bilang, Musa, pukul tongkatmu. Apa ke lautan? Ibu, apa hubungannya, Ibu? Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Udah, pukul aja deh. Pukul aja. Ketika dipukul itu lautan itu, pantainya kan, sisi laut itu, tiba-tiba lautnya terbelah. Membentuk sebuah jalan. Maka lewatlah Bani Israel melewati lautan tersebut. Sampai di ujung. Kemudian apa? Kemudian kita lewat tuh ke Firaun, ditenggelamkan semuanya. Ini contoh adanya orang bertakwa yang karena itu Allah selesaikan masalahnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, Ibu sekalian muliakan. Ya. Ini contoh bagaimana ketika orang itu punya masalah, insya Allah ada jalan keluarnya. Ya. Yang datangnya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ibu sekalian, ini hal yang saya mau ingatkan dari saya pribadi, demikian pula semua kita ini. Allah Akbar. Ini kalau kita lihat ini, nggak ada itu. Apalagi masanya, Bu? Ada orang punya duit banyak, ya, tapi nggak bisa pergi berhaji. Kenapa? Karena ngantrinya panjang banget. Orang sekarang bilang kalau sekarang itu orang mau pergi haji, daftar reguler itu nunggunya 20 tahun. Nunggunya 30 tahun. Waduh, kalau reguler segitu. Ya, reguler. Berarti kalau orang mendaftarnya usia 30 tahun, nah itu bisa jadi mati. Ya, meninggal dunia belum haji. Karena zahirnya begitu. Ya, kecuali rezeki lain ya. Gitu. Kalau mau haji plus lebih mahal lagi. Kalau mau haji furoda, lebih mahal lagi. Ya kata orang sekali berangkat. Itu pun haji furoda sekarang ini ternyata nggak semua dapat. Ya, 100 orang yang mendaftar cuma setengah yang berangkat. Ya ini alhamdulillah ini Pak Rahmat ya, Masya Allah bisa berangkat haji furoda. Nah, tapi sama nyatanya nggak semua berangkat Pak ya. Berapa tuh? Kayaknya setengahnya ya Pak Rahmat ya. Setengahnya berangkat. Pada itu dapat
Hah? 700 Ustaz, dari 7.700, 7.000 nggak berangkat. Bayangkan dari 7.000 orang yang dapat haji furoda, 700 yang dapat. Luar biasa. Ya, padahal itu kan bayarin lo minimal 300 juta rata-rata itu. Tapi ternyata nggak semua pun dapat itu. Ini contoh ya, contoh apa? Memang pilihan Allah. Tapi insya Allah itu ada bekasnya. Kita bekas-bekas ketakwaan kita, keseriusan kita Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu karena infak kita mungkin, karena belajar kita mungkin, atau yang kita nggak tahu itu. Tapi Allah jelaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhrajan, jalan keluar dari masalah. Oke Bu, apa? Terus itu bertakwa. Dan sekali lagi Bu, semua ujungnya dari apa? Dari pengamalan akan Al-Quran. Itu pengamalan dari pemahaman akan Al-Quran. Itu masih sedikit Ibu, itu baru di dunia. Baru di dunia kan, dapatkan dunia. Tapi yang utama adalah kenikmatan di akhirat. Dengan cara Allah memasukkan orang-orang yang bertakwa itu ke dalam surganya. Jadi surga akan merasakan semua bentuk kenikmatan yang lebih baik daripada apa yang dapatkan waktu dunia. Ibu sudah belajar ya di surat apa? Di surat An-Naba kan? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaza, kemenangan, keberuntungan. Nah, tapi ini sifatnya akhirat. Hadaiqa wa a'naba. Kan? Kebun-kebun. Demikian pula buah anggur. Wa kawaiba atsroba, dan pasangan-pasangan yang semudah ya, yang sebaya lagi muda. Wa ka'san dihaqa, dan kas-kas yang selalu penuh. Ini ada kenikmatan apa di surga, di akhirat. Di akhirat. Tapi Ibu bahkan ada kenikmatan tambahan yang orang tidak pernah berikan sedikit pun walaupun di dunia. Kalau di surga Ibu punya pasangan hidup ya. Tapi kan kita pernah merasakan nikmatnya punya pasangan di dunia. Di akhirat ada kenikmatan makanan. Tapi kita kan pernah merasakan makanannya di dunia. Kan gitu. Di akhirat ada tempat tinggal. Rumahnya bagus, Masya Allah. Ya. Tapi di dunia kita pernah merasakan itu sekalian di dunia. Ya, walaupun memang lebih bagus di akhirat. Tapi sekalian, ada satu kenikmatan tambahan yang tidak pernah Allah berikan walaupun kepada orang yang paling bertakwa sedikit pun di dunia. Karena ini kenikmatan Allah simpan untuk diberikan bagi orang-orang yang bertakwa, orang soleh nanti di akhirat kelak. Ini Ibu Allah sebutkan ya pada surat Yunus. Coba buka Bu. Buka semuanya. Yunus surat berapa Ustaz? Ke-10. Ya. Ayat yang ke-26. Halaman 212. Ayat 26. Salah. Ya. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-26, halamannya halaman 212. 212. Oke. Nah, ini Masya Allah. Ibu lihat ini sebagian besar kata-kata yang apa? Yang sudah berulang kan? Hanya sebagian kecil yang kata warna hitam. Oke ya. Ibu perhatikan Bu ya. Ya, perhatikan nih. Mana-mana yang saya coba terjemahkan. Kata Allah, lilladzina ahsanu. Jadi khusus bagi orang-orang yang ihsan, yang senantiasa berbuat baik. Nah, itu ihsan itu dua Bu. Satu, ihsan kepada Allah. Dengan cara Bu, taat kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada hamba-hambanya para hamba. Apa tuh? Membantu urusan mereka, mengajarkan mereka masalah agama, memudahkan urusan mereka. Jadi dua. Ihsan kepada Allah dan kepada hamba Allah. Kalau masalah itu ya orang bertakwa. Itu masalah lainnya kan Bu, Bapak. Kata Allah, khusus bagi orang yang ihsan ini, satu,
akan mendapatkan al-husna. Itu al-husna Bu, adalah paling baik, terbaik. Ada kata hasana, hasarnya baik. Kalau al-husna yang terbaik. Nah, apa Bu? Makanannya di dunia dapat, bagus kan? Di akhirat yang terbaik. Di dunia ada pasangan hidup, istri suami, baik itu Masya Allah. Nanti di akhirat akan mendapatkan pasangan yang al-husna yang terbaik. Masya Allah. Tapi lihat apa kata Allah Bu? Waziyadah. Waziyadah dan ada tambahannya. Dan ada tambahannya. Apa itu Bu? Tambahan kenikmatan yang tidak pernah sedikit pun diberikan oleh Allah. Walaupun kepada orang yang paling bertakwa di dunia. Yaitu nabinya. Karena ini disimpan untuk mereka nanti di surganya. Itulah kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berjumpa dengan Allah. Bisa berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Bu. Inilah kenikmatan puncak nanti di akhirat. Kenikmatan bisa melihat Allah. Bahkan melihatnya itu lebih terang daripada terangnya bulan purnama. Ya, ini sebutkan sekalian. Ya. Nah, ini ada ceritanya sekalian. Ada ceritanya ini. Dia disebutkan. Apa kata Nabi? Kata Nabi kepada sahabatnya. Ketika penghuni surga memasuki surganya. Lalu Allah datang. Allah mengatakan, wahai penghuni surga, hal turiduna syai'an azidukum? Hal turiduna, apakah kalian menginginkan syai'an sesuatu yang azidukum, yang aku tambahkan lagi pada kalian? Jadi Bu, ini posisinya mereka sudah surga ya, sudah surga ini. Datang Allah tanya, mau apa lagi nih? Ada nggak yang mau saya tambah nih? Apa? Kata penghuni surga, ada yang masih kurang Allah, ada yang masih kurang. Nggak begitu. Mereka bilang, ya Allah, alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami ini? Ada yang wajah menghitam karena masuk neraka. Kami Masya Allah wajah yang putih. Ya Allah, alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami ini? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga ini? Masya Allah, surga ini kami sudah rasakan nih. Makanannya, tempat tinggalnya, pasangan hidupnya. Masya Allah. Wa tunajjina minan nar. Dan engkau selamatkan kami dari neraka. Seakan-akan mereka itu pun mengatakan, ya Allah, sudah tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang sekarang kami sudah rasakan di surga ini. Sudah semuanya nih, Masya Allah. Sudah luar biasa sekali nih. Tapi kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Kata Nabi apa? Sesudah itu kemudian Allah mengangkat hijab, tabir penghalang yang selama ini menghalangi Allah dengan hambanya. Kata Nabi, fama u'tu syai'an, maka tidaklah mereka diberikan sebuah kenikmatan ya yang ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai daripada minan nazari ila rabbihim, daripada kenikmatan nazar, bisa melihat kepada Tuhan mereka. Nah, maka lalu Nabi menyebut ayat ini Bu. Lalu Nabi menyebut apa ayat ini nih? Ayat lilladzina ahsanu al-husna 1 wa ziyadah. Wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yang terbaik. Tapi wa ziyadah. Ada tambahannya. Itulah kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang muliakan, inilah dua hal ya yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan di dunia ya, dan tentu yang utama akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, akan surganya, dan bahkan puncaknya kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sholat, kita sudah puasa karena siapa? Karena Allah. Tentu karena Allah. Kita sudah tahu itu. Tapi kita ingatkan, puncaknya apa? Sampai jumpa dengan Allah. Sampai bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekali lagi ini hanya Allah berikan ya bagi mereka yang bisa memasuki surganya. Dan semua berpangkal
dari bagaimana mereka berinteraksi dengan kitabullah. Ya, dari baca Quran, dari mendengarkannya, tapi dari memahami akan makna-maknanya. Karena dengan fahamlah dapatkan hidayah untuk bisa diamalkan. Ya. Ibu sekalian, ini saya mau ingatkan ya, di awal pertemuan kita kali ini di F3, ya, ingatkan semua kita, bahwasanya apa, terus kita belajar sekalian. Ya. Jangan pernah merasa sudah cukup. Ya. Ya kalau secara ilmu sebenarnya ilmu level 1 itu sudah sangat banyak itu ibu sekalian, sudah sangat banyak. Ya, tapi ya kalau mau terus sebagai manfaat, terus belajar Al-Quran. Kalau kita belajar 2 juz ini, mungkin ada berita Allah yang belum kita pahami, mungkin ada hal yang belum kita pelajari, yang sebenarnya akan sangat bermanfaat untuk membuat hidup kita semakin berkualitas. Makanya, ayo terus belajar. Semoga dengan terus belajar ini, kita bisa makin paham Al-Quran, dan kemudian bisa semakin meneguhkan kaki kita dan beramal soleh, insya Allah ta'ala. Bapak sekalian, sebagai penutup saya mau ingatkan kembali ya, akan sebuah ayat yang kita sebutkan ya di awal kita belajar di level 1. Sebuah ayat tentang pentingnya orang paham Al-Quran dan manfaatnya. Yaitu yang disebutkan di surat Shad. Surat Shad ayat yang ke-29. Ya. Surat Shad, bisa Ibu dibuka suratnya itu? Surat ke berapa tuh Bu? 38 ya? Surat Shad. Ya, sekarang dibuka suratnya Bu. Ayat yang ke-29. Nah, ini kalau ini semuanya Bu, semuanya ini berwarna, nggak ada warna hitamnya. Nggak ada warna hitamnya. Jadi insya Allah bisa dipahami ini. Cuma satu ya. Cuma satu yang warna hitam. Oke, apa kata Allah Bu? Kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, masya Allah, mubarak, dia kata barokah, yang penuh dengan keberkahan. Ya Bu, ya Allah jelaskan, kami Allah telah turunkan kitab Al-Quran dan ini kitab mubarak, barokah, penuh dengan keberkahan, banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Lalu Ibu Cika, Ibu Jasmi, bagaimana caranya itu? Agar orang bisa mendapat keberkahannya, kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru, tadabbur. Agar mereka itu bisa mentadaburi. Apa tadabbur, Bu? Memahami dengan baik, menghayati dengan baik, menjiwai dengan baik. Itu boleh tadabbur itu, Bu. Jadi benar-benar ngerti. Bukan hanya kulit-kulitnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Nah, jadi harus paham. Harus paham. Nah, dan itu ya belajar memang. Harus belajar. Gitu. Sampai kita paham. Kalau sudah paham, selanjutnya kata Allah, waliyatadzakkara ulul albab. Dan kemudian orang-orang yang berakal sehat di antara mereka itu bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya. Ya, dalam bentuk mengamalkannya. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, berita dibenarkan. Masya Allah. Nah itu. Jadi itulah cara yang disebutkan agar orang bisa mendapatkan keberkahan dari ini Al-Quran. Keberkahan dari Al-Quran. Lewat tahapan, lihat dapat memahami. Ibu Bapak yang Allah muliakan, kami berharap dengan pertemuan kita ini, ya, bisa kembali menyadarkan semua kita. Dan juga memberikan semangat kepada semua kita. Semangat kepada ustadznya yang mengajar. Dan semangat kepada mereka yang belajar. Agar terus memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah, kita dalam posisi apa Bu? Mulyani, posisi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik. Orang yang belajar Al-Quran. Demikian pula mengajarkannya. Maka yang belajar ibu-ibu harus semangat. Yang mengajar Bu harus semangat. Ya, tidak boleh mengantuk. Ya, kalau gurunya nggak mungkin mengantuk ya. Bayangkan kalau gurunya ngajar Bu sampai gini-gini. Bagaimana tuh Bu?
kan bahaya itu kan. Nah, kalau muridnya ya fokus baca caranya biar nggak mengantuk, bisa fokus dan seterusnya, nah, diatur. Dipersiapkan dengan bagus. Maka ini Bu sekalian pengantar dari saya pada pendidikan kali ini Bu sekalian. Semoga dengan ini pengantar sekali lagi bisa kuatkan kita untuk bisa belajar ke depan insyaallah taala. Alhamdulillah Bu, kita sudah lewati ya. Kita sudah lewati dari pas 1 belajar banyak hal. Belajar mengenal bagaimana bisa pengukuran dengan metode sekejap tentang pola warna, pola garis, pola angka. Dan tujuannya seperti apa. Lalu secara khusus sudah belajar tentang 6 wazan yang kerap. Madi, mudhari, isim fa'il, fi'il amr, madi majhul, mudhari majhul, tapi yang kerap saja. Ya. Dan sudah belajar praktik juz 1. Di level 2 kita belajar materi baru tentang kertas biru 1, tentang biru 2, kata-kata yang sering muncul dan sering berulang di Al-Qur'an. Lalu kertas ajaib 2. Ditambah dengan belajar 6 wazan juga tapi yang lengkap. Yang lengkap. Ya. Yang sebenarnya secara prakteknya sebenarnya jarang-jarang muncul itu. Ya, jarang-jarang muncul. Kita udah lewat itu Bu, Masya Allah. Ya. Ini ilmu sebenarnya dipelajari kalau sekolah formal bahasa Arab, dipelajari itu. Ya, tapi kita belajar 6 wazan yang lengkap. Dan ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak. Dan bahkan kita sudah praktek untuk bisa menerjemahkan juz yang ke 30. Ya, juz yang ke 30. Oke, Masya Allah. Yang sebenarnya ini termasuk juz yang paling tinggi ya tingkat belajarnya. Jadi kalau di atas surah Muslim itu yang paling berat itu belajar juz 30. Kenapa? Karena itu juz 30 misalnya ada surat yang turun kepada bahasa Mekah. Itu lawannya orang-orang jago bahasa di Mekah itu, Bu. Makanya tinggi-tinggi bahasanya, Bu ya, tinggi bahasa. Tapi Allah mudahkan kita bisa melewatinya. Nah, insya Allah, Bu, di pertemuan level 3 ini 20 pekan, kita akan belajar, Bu, belajar materi-materi yang baru juga. Tapi sebenarnya secara pemanfaatan ya itu nggak terlalu besar. Dan yang kedua, sebagian besarnya sudah kita pelajari di persatu juga. Cuma dipelajari dengan cara berbeda. Apa itu materinya, Bu? Yang pertama adalah tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata. Kita kenal kan ada kata-kata kerja, kata benda, kata itu ada ilmunya itu di dalam bahasa Arab. Itu kita akan pelajari. Pembagian kata. Yang kedua, Ibu, nah, secara detail kita akan belajar tentang pembagian fiil. Pembagian fiil, tapi berdasarkan jumlah huruf. Ya. Ada yang hurufnya 3, 4, 5, dan 6. Di level 1 kita udah belajar itu. Cuma itu belum detail, belum lengkap. Nanti insya Allah di level 3 ini, Bu, itu akan dipelajari secara lengkap. Ya, pembagian kata berdasarkan jumlah hurufnya. 3, 4, 5, dan 6. Itu insya Allah materi baru kita. Ini kalau difahami, Bu, akan semakin membuat kita semakin bagus insya Allah. Dalam proses kita menerjemahkan insya Allah ta'ala. Itu kurang lebih, Bu, yang kita akan pelajari. Dan untuk terjemahannya dan pahamnya, kita belajar juz yang ke-29. Juz yang ke-29. Insya Allah, Bu, ini juz sebenarnya lebih ringan daripada juz yang ke-30. Kenapa? Karena banyak di sini surat-surat yang madaniyah. Ya, surat-surat yang apa, Bu? Yang madaniyah. Artinya surat ini diturunkan ya di fase ada ya surat Makiyah, cuma dia lebih ringan daripada yang tadi itu. Surat Makiyah sebagai besar, tapi dia lebih ringan daripada apa? Juz 30. Pengalaman kami selama ini, alhamdulillah, itu terasa lebih ringan caranya belajar itu daripada sebelumnya. Jadi insya Allah semoga dengan waktu yang telah Bapak Ibu siapkan, insya Allah kita akan bisa lebih maksimal belajarnya insya Allah ta'ala. Itu, Bu, hal yang sampai hari ini. Insya Allah pekan depan, Bu, masuk pertemuan yang pertama. Hari ini pengantar saja sebagai motivasi. Pekan depan sudah masuk pertemuan pertama. Insya Allah kita punya 2 ya. Kita punya dua trainer yang mendampingi. Pertama saya yang akan mendampingi. Nanti ada Ustadz Agus. Mungkin kenal ya. Ustadz Agus Sekretaris Jas itu. Alhamdulillah kenal, Ustadz. Nah ya itu jadi murid, tapi sekarang jadi guru. Jadi guru juga, alhamdulillah. Beliau lewat TOT-nya dan masih cukup bagus pemahamannya. Dan beliau alhamdulillah akan mendampingi ibu juga untuk belajar di level ketiga ini. Ya. Jasa awal ini
Ibu Darati ya, Ibu Darati pernah diajar ya? Sama Pak. Ya di level 1 Ustaz. 1 sama Ustaz Agus, alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang sudah bertiga nih muridnya. Ya. Iya. Beliau akan mendampingi kita di hari ini. Saya mungkin nggak masuk setiap pekan ya. Mungkin sebulan sekali karena kalau hari ini Bu, hari pagi ini tuh ada 3 kelas yang akan berlangsung. Ada kelas level 3, 1 kelas, ada kelas level 2, 1 kelas, dan ada kelas level 1 itu waktu bersamaan. Saya tuh bisa Bu pindah-pindah. Di level 3 satu kali, level 2, level 1, begitu biasanya itu Bu. Ya, sehingga semua bisa ketemu saya untuk belajar sama-sama. Jadi insya Allah yang utama nanti akan dampingi oleh Ustaz Agus insya Allah ta'ala di kelas kita insya Allah ta'ala. Oke, itu mungkin Bu harus saya sampaikan. Apakah ada hal yang mau disampaikan? Pak Ustadz bisa dirubah hari Sabtu, Pak Ustadz. Kalau masalah waktu mungkin kita agak berat Bu ya, karena Sabtu saya mengajar Bu. Ini kalau Sabtu itu saya mengajar pagi hari. Ada kelas pagi hari Sabtu baru subuh ada kelasnya. Kelas yang Bu nanti akan ada kelasnya juga. Ya, sehingga kalau sekarang memang agak berat. Yang kedua ini kan dari awal Bu kita sudah putuskan ya. Sudah putuskan dari awal waktu yang Ahad pagi. Sehingga itu peserta sudah banyak yang menyesuaikan waktunya dengan apa dengan hal ini. Para guru sudah menyesuaikan. Sehingga memang sampai sekarang kita agak berat nih Bu. Ya, karena saya pribadi tadi kan saya sudah punya jadwal tetap mengajar Sabtu pagi, siang juga adanya. Makanya yang paling mungkin cuma hari ini Bu. Hari Ahad pagi ini. Yang kedua Bu ini kan sebenarnya ada kelas yang dipakai oleh kelas sebelumnya itu, maka mereka pakainya hari ini juga. Jadi saya mohon maaf ini Bu, kalau sekali nggak bisa memenuhi semua harapannya. Nggak masalah Pak Ustadz. Ya, kita coba aja, nggak masalah. Oke. Ada lagi Bu yang mau sampaikan? Ya. Oke, mungkin Bu, kita mau ini Bu. Sepertinya ini kan belum semua kenalan nih Bu ya. Kalau boleh bisa cepat ya. Kita sebutkan namanya, asal kelasnya, dan boleh umurnya nggak apa-apa. Secara cepat aja ya. Mungkin bisa mulai dari Ibu Irma. Nama, tinggal di mana Ibu? Jangan sampai ada yang tetanggaan ini, jangan sampai baru ketemu di sini. Saya ada peserta Bu ternyata itu tetangga satu kompleks, masya Allah, dekat rumahnya. Baru tahu ya, di sini di ruang kelas ini. Silakan Ibu. Mulai ya, saya Irma Nuryani, rumah saya di Rempoa, Tangsel. Umur saya 61 tahun. Saya berasal dari kelas 2C. Oke, masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi orang Rempoa ya, Rempoa Jaksel Bu ya? Bukan, Tangsel. Tangsel. Oke, masya Allah. Ibu Tika, bisa Bu perkenalkan diri Bu? Mic-nya belum nyala. Ibu Cika, mic-nya belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Nama lengkap saya Nur Hikayati, biasa dipanggil Cika. Oh iya. Saya berasal dari Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Mungkin ada beberapa rekan Yogyakarta juga, cuman saya nggak tahu Yogyakarta mana. Ya, di Sleman ya. Dari kelas 2C, sama dengan Bu Irma. Oke, masya Allah. Alhamdulillah ya. Berapa umurnya Ibu? 35. Oh, masya Allah. Oh, berarti masih muda ya? Setengahnya Ibu ini, Irma setengahnya. Suaranya gimana muncul? Lanjut lagi. Gue udah bilang jadi baterai lemah, tolong gue bilang. Kamu pelempar dah, marah kamu ya. Cepat, aku udah bilang dari tadi baterai, tolong gue bilang. Oke, Ibu Muriani dulu. Ibu Muriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriani, domisili Makassar, Ustaz. Oh, masya Allah. Ya. Kampung. Dari level 2 kelas B. Usianya Ibu? 40 tahun. Alhamdulillah ya. Oke, berikutnya masya Allah Ibu Oce Hendarmin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Aku udah bilang tadi. Ini keluar turun semua Papa. Domisili di Cinere. Di Cinere
masuknya Depok sih, tapi lebih dekat ke Jakarta. Ya betul. Umur 70, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Oke, makasih Ibu ya, luar biasa ya. Dari kelas mana Bu? Kelas C. Kelas C ya, level 2 kelas C. Ya. Ini barang Ibu Irma ya, alhamdulillah. Ya. Yang berikutnya ya Ibu Sri Rohwani. Kan udah bilang. Dinyalakan Bu mic-nya. Bentar Ustaz, ininya lupa belum di on kan. Bentar. Ya sudah Bu, sudah jelas suaranya. Nama saya Sri Rohwani dari kelas 2B. Alamat saya di Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan. Oh, Tanjung Mas seperti Jagakarsa Bu ya? Jagakarsa, Tanjung Mas. Ustaz pernah ke sini tahun. Iya, pernah ngajar di sini. Pernah ngajar offline di situ, ya betul. Pernah ngajar offline di kelas Ibu. Ibu Sri termasuk kelas yang selesai kelas offline dulu. Ya, terus masuk ke kelas level 2, alhamdulillah. Syukur Ibu Sri, alhamdulillah. Pak Rahmat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat, umur 49 tahun dari Indramayu. Senang bergabung lagi di level 3. Banyak ketemu dengan ibu-ibu di sini. Bu Cika, Bu Irma, Pak Tugiono, Bu Daryati, Bu Martini. Banyak yang bareng ya, Bu Asmarani. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, syukron ya Pak. Ibu Jasmi. Rahmat. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Balikpapan, alamatnya tepatnya di Perapatan Dalam. Terus usia saya 55 dari kelas 2B. Oh, kelas 2B ya, Masya Allah. Kelas 2B, alhamdulillah. Syukran Ibu Mulyana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana dari Makassar. Tepatnya di Makassar itu Kecamatan Tamalate. Oh, ya, Tamalate, iya. Terus apa lagi? Dari kelas 2C. Masya Allah. Umurnya Ibu? Iya. Umurnya Ibu? Umur jelang bulan Januari nanti sudah 60, alhamdulillah. Masya 60 tahun. Masih muda Bu, masih muda. Iya, alhamdulillah Prof. Iya, Prof. Oke. Ibu Martini sekarang, silakan Ibu Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Nama saya Martini Jamaris. Tinggal saya di Bekasi, di Komplek Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Madya, Bekasi. Usia saya 72 tahun dan berasal dari kelas C. Terima kasih. Masya Allah. 72 tahun Ibu Mariani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Sehat, Masya Allah. Suaranya masih jelas. Ya, alhamdulillah. Syukur Ibu. Bisa bergabung Pak Ustadz ke Taman Sorga tempat Pak Ustadz. Amin. Amin. Ibu Khadijah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah dari Makassar. Umur 54 tahun dari kelas B. Oh, kelas B ya. Berarti ada 3 ya? Yang dari Makassar ya? Ibu Muryani, Ibu Khadijah, Ibu Mulyana. Alhamdulillah, Masya Allah. Berikutnya, Ibu Yulfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfitri dari Balikpapan. Ini bareng kayaknya sama Bu Kasmi ya. Iya, betul, Balikpapan. Saya di Strat 5, Ibu, di kilometer 2. Oh, iya. Satu ini Ustadz satu kota. Satu kota. Ya. Tapi belum pernah kenalan sebelumnya. Belum Ustadz. Di sini ketemunya Ustadz. Iya. Ini calon trainernya Balikpapan berarti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah.
Cuman saya sudah keduluan Ustadz sama Dokter Hadi. Iya betul. Ya, Oke. kan? Nggak apa-apa ya Ustadz. Oke, siap Bu. Berapa usianya Bu? Ibu Yulfitri? Saya 49 di November. Masih remaja. Tapi kalah semangat dengan ibu-ibu ini, walaupun usianya benar-benar ini, tapi masih semangat Ustadz. Saya ingin seperti mereka Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Berikutnya Ibu Yufi. Silakan Ibu Yufi. Suaranya nggak masuk Ibu Yufi. Nggak keluar suaranya. Terbuka tapi nggak keluar. Nah, nggak keluar. Kayak ada masalah Bu ya. Oke, kita lihat dulu Bu ya. Ibu Asma. Saya Pak Ustadz. Bu Asma. Asmarani. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan kawan-kawan. Nama saya Asmarani. Saya berasal dari Palembang. Saya dari kelas 2C, sama dengan Bapak dan Ibu-ibu tadi yang sudah menyebutkan. Ya. Orang Palembang makan pempek Bu. Boleh. Kelihatannya ada yang satu kota sama saya. Oh iya. Adik saya Yunior Novadian dari Palembang juga ya. Mungkin dari kelas lain tapi bukan 2C ya, Dek. Ya, tapi kenal Ibu Asma kenal saya, Bu. Ibu Asma kenal sama Pak Nova, kenal. Kenal. Tapi belum pernah satu kelas Bu, belum pernah satu kelas. Belum pernah ya, Dek. Iya, baru ini ketemu. Dan Abu baru sekarang tahu kalau Pak Nova belajar di sini. Baru sekarang tahu. Iya. Masya Allah. Padahal satu kota. Alhamdulillah. Itu berkahnya Bu ya. Iya. Karena usia belum ngomong. Berapa Ibu Asma? Aduh, sudah banyak. Saya 68. Oh, ya, cukup banyak. Saya 72. Sama kita, Bu. Udah deket-deket ya. Iya, terima kasih. Ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. 68 ya, Allah Akbar. Masya Allah. Pak Nova, silakan Pak Nova. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Palembang tadi. Teman senior saya itu Ibu Asmarani. Ada lagi sebenarnya, tapi belum gabung hari ini, Dr. Rizal. Saya dari kelas 2B banyak ini, teman-teman 2B yang gabung lagi. Tapi ada juga yang level 1 sekelas, di B tidak sekelas, di 2 tidak sekelas, ya level 3 sekelas ini kayaknya ada. Iya. Sahabat dong. Alhamdulillah. Umur saya 53. Pak Ustadz, masih remaja ini. Ibu masih remaja ini. Ya. Iya, Masya Allah. Jadi, oke, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Makasih banyak ya. Berarti Pak Nova sama Ibu Asma satu kota ya? Iya, sama. Kenal nih, Masya Allah, saya kenal. Iya. Ada lagi Ibu Prapti deh, tapi tidak tahu ya, belum. Ibu masuk, Prapti ya. belum tahu tuh. Iya, ada namanya. Oh, kalau Pak Rizal juga ya, satu kota ya, Pak Rizal ya? Satu kota dan satu kelas terus kita 1 dan 2. Oh, iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Bu ya. Ya. Ini apa? Ini senior di mana Bu? Senior di mana? Di kampus atau apa? Senior di mana? Senior. Ya apa ya di kerjaan kayaknya. Oh, kerjaan ya. Ibu-ibu dokter. Oh, dokter ya, Ibu Asmanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Keren. Sini cukup banyak dokter ya. Ada Pak Nova, Ibu Asma, Ibu Rahmat, ya. Kalau guru apa? Ibu Yufi ya, Ibu Yufi, Ibu Martini, Ibu Yulfitri, ini guru semuanya nih. Iya, guru semua. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Bu ya, Ibu Daryati. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryati. Asal saya dari Banyumas, Bapak Ibu. Tengah. Iya. Usia 56 tahun. Masih muda. Kelas dari
kelas level C seperti Mbak Cika sama Bu Irma dan masih banyak lagi tadi yang sudah masih ngomong anak-anak ini. Alhamdulillah. Nyambi Ustadz. Ya. Makasih banyak. Ibu Rosniati. Yes. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Nama saya Rosniati Siregar dari Medan, umurnya 69 tahun, dari kelas 2B. Oke. Tapi yang dari Medan nggak ada ya, Ustadz? Mulai dari kelas ada. 1, 2 nggak ada ya, Ustadz? 1, 2 pun saya nggak pernah nemukan. Iya, ya siapa ya Medan ya? Saya juga belum pernah ketemu nih, Ibu. Kayak orang pertama yang orang Medan sampai ke sini. Pertama ya? Iya, Masya Allah. Iya, saya belum tahu nih. Tapi kalau misalnya Palembang udah banyak ini, beberapa yang Palembang ya. Makassar banyak banget kalau Makassar nih. Jakarta apalagi. Ya, Masya Allah. Dari Medan belum pernah nemukan. Ya, semoga jadi berkah nih orang pertama yang dikenal ya. Saya nggak tahu kalau saya ya. Kalau yang saya tahu sekarang Ibu Rosni ya, yang sampai ke sekarang ini. Berikutnya siapa lagi nih? Ibu Syafniwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafniwati dari Pekanbaru, umur 68 tahun, berasal dari kelas 2B. Masya Allah, alhamdulillah. Baru juga sendiri aja Ustaz ya, nggak ada yang lain Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah dari Pekanbaru ya. Pekanbaru pun jarang-jarang ini. Saya nggak ingat kalau Pekanbaru. Yang saya ingat ya baru Ibu Syafniwati, kalau yang lain belum tahu. Alhamdulillah. Oke Bu, syukran Ibu Syafniwati. Ibu Sri Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ciptaan Tuhan sebenarnya. Tempat tinggal di Jakarta Pusat, Gambir, Cideng. Umur 67 lewat sedikit. 67 lewat sedikit. Ya, cuma itu. Oke, Bu. Pensiun juga. Jadi sekarang MC. Tiap hari sekolah. Ngomong cucu. Sekolah tiap hari, Bu. Oh iya. Berikutnya Ibu Siti Rahma ada, Ibu Siti Rahma. Dua lagi ya, belum ya? Ada. Ya, silakan Ibu Siti. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa bergabung di sini. Nama saya Siti Rahma Omniati dari Sleman. Tadi ada peserta yang dari Sleman ya, masih muda. Oh iya, Ibu Cika. Perkenalkan saya lagi. Yang pintar itu Ibu Cika. Jadi saya dari Mino Martani, Ngagrik, Sleman. Alhamdulillah. Dekat, Bu. Oh, dekat ya. Saya di Badan Baru, dekat Pasar Kolombo. Oh, ya, nanti bisa ya kita ketemuan ya. Alhamdulillah. Amin. Kita ketemukan ya. Baik. Umur saya 68 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Masih aktif Bu jadi dosennya, Bu? Masih aktif? Masih mengajar. Alhamdulillah. Di UGM Bu ya? Si UGM ya? Di UGM ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Syukur Ibu. Yang terakhir ya, Ibu Yeti. Ada Ibu Yeti? Ibu Yeti? Suaranya Bu Yeti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Yeti Suryati. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Sama dengan Ibu Siti Rahma. Sebenarnya dekat Bu Siti. Oh, alhamdulillah. Oh ya, dekat sekali. Saya Mino Martani. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Cika juga. Dengan Bu Cika sebenarnya nggak jauh juga sih. Iya, saya berasal dari kelas 2C, Ustaz. Kelas 2C Bu ya, alhamdulillah. Ya, tapi kelas 1-nya saya dari kelas 1F sehingga banyak ketemu yang dari kelas 2B itu.
Oh iya betul Bu, betul. Iya, Alhamdulillah, iya. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya pernah Bu isi pelatihan Bu di sekolah pertanahan itu Bu, sekolah pertanahan di Sleman. Di ya Ustaz di Sekolah pertanahan. Godian ya. Iya Godian kalau salah ya, itu pernah isi Di pelatihan sih. Godian itu. Ya. Oke Bu, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Bu ya, luar biasa. Ternyata sih banyak yang berdekatan rumahnya, satu kota bahkan berdekatan ya. Semoga jadi berkah Iya, iya. untuk kita insya Allah. Oke Bu, insya Allah Bu, mulai pekan depan sudah belajarnya. Tugas pertama adalah Bu, Pak menerjemahkan. Tugiono belum ngasih Pak Ustadz, Pak siapa? Tugiono belum. Oh iya Pak Tugiono, astagfirullahaladzim, lewat. Bu Yufi tadi juga belum. Aduh kelewatan. Sama Ustaz. Pak Tugiono, silakan Pak Tugiono. Maaf. Wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Umur 72 tahun. Berasal di kelas 2C. Kemudian Timur Rawamangun. Oh, alhamdulillah Jakarta ya. Alhamdulillah. Ibu Yufi sudah bisa suaranya Bu? Oh belum bisa ya, oke. Ibu Yufi di Jakarta Bu ya? Tinggalnya? Alhamdulillah. Oke. Bu, demikian ya. Semoga berberkah yang pertemuan. Insya Allah mulai pekan depan kita sudah mulai belajar Bu. Kita akan mulai dari awal soal 29. Berarti surat Al-Mulk. Tugasnya adalah tugas menerjemahkan surat Al-Mulk 1 halaman saja. Ya. Oke, ditulis Ibu yang nggak tahu artinya, lalu difoto. Tapi tugas menerjemahkannya hanya setengah halaman saja. Nanti dibagi ya. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nanti akan dibantu oleh Ustaz Agus untuk buatkan listnya. Silakan diisi. Yang sudah selesai nyotor bisa dirilis di grup kita insya Allah taala. Ya. Lalu yang kedua Bu, insya Allah Bu ini kita sudah punya satu tempat khusus di website Sekejap untuk tugas menyetor. Ini nanti caranya Ibu hanya merekam, lalu silakan disimpan Ibu, disimpan di YouTube boleh, disimpan di Google Drive boleh, nanti dikirim kemana ke website Sekejap. Itu ada website khusus Bu untuk menyimpan semua tugas-tugas kita. Nanti Ibu akan minta mendaftar di website untuk masuk kelas. Nanti Ibu simpan di situ ininya tugas-tugas setorannya insya Allah taala. Tapi dalam bentuk link ya, dalam bentuk link di YouTube ataukah di Google Drive. Kalau mereka Bu, kalau Ibu yang masih berat, nanti boleh kirim manual aja, itu juga ada. Cuma nggak bisa banyak-banyak, itu cuma berapa? Cuma 20 MB kalau salah. Cuma kalau biar mudah, biar nggak terhapus, memang kirimnya bagusnya pakai link aja, biar ringan. Yang gaptek manual aja. Ya kalau yang belum bisa manual aja, kirim ke Ustaz Agus nanti. Aja dengan boleh. Audio ya Ustaz ya? Ya, bentuknya audio aja Bu, bentuknya audio aja. Nggak usah pakai video, biar ringan ya. Ya, capek. Oke, demikian. Semoga Allah berkati semua kita Bu ya. Ustadz bisa diulang Ustadz, saya baru muncul lagi. Jadi tugasnya Bu menerjemahkan surat Al-Mulk 1 halaman. Tuliskan kata-kata yang Ibu nggak tahu aja. Yang nggak tahu artinya, cari di kamus kan, itu aja. Yang sudah tahu jangan dituliskan. Oke Bu, itu pertama. Yang kedua, audio. Tapi cuma setengah halaman. Ada yang bagian pertama, bagian setengah atas, nanti ada setengah bagian bawah. Nanti akan dibuatkan oleh Ustaz Agus listnya itu. Ya. Lalu nanti Ibu sudah merekam, simpan di YouTube atau simpan di Google Drive. Nah, nanti disimpan di mana Bu? Di website Sekejap. Nanti kan ada linknya dikirim. Ya, biar semua tersimpan dengan rapi dan gampang dilacak. Jadi website Sekejap. Ada kelas. Website itu gimana? Nanti Bu, Anda akan dikirim panduannya oleh Ustaz Agus di grup. Okay. Ada linknya itu, Ibu tinggal masuk, Ibu daftar dulu ya, daftar biasa. Seperti daftar di Traveloka dan seterusnya kan Bu, isi email. Nanti Ibu akan masuk ke website khusus untuk kelas Ibu, gitu. Nah, semua sudah dikirimkan tugas-tugasnya. Ya, oke Bu ya, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Oh ya Bu, yang terakhir Bu saya lupa. Kalau boleh Bu, kita masuknya pas ya jam 5:30. Okay. Kalau sekiranya boleh 5:30, ya 5:30 sudah selesai harapan kita. Ya, mau dijaga. Cuma kalau sekiranya dominan nggak pada masuk, kita agak susah mulainya mulai pada waktunya.
Terima kasih sudah banyak yang masuk, kita akan segera mulai. Ya, insya Allah. Demikian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.